Geliat Cina dalam produksi kendaraan roda 4 mulai menggerus dominasi pabrikan Jepang di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Cina saat ini sedang menguji kereta tanpa awak pertama di dunia. Tapi sekarang mobil listrik Cina juga mulai merajalela. Pabrikan mobil China dinilai berupaya meraih pangsa pasar yang signifikan di negara yang memiliki pasar kompetitif seperti Cina lagi semangat banget untuk menyebar mobil buatannya ke Indonesia. Udah banyak banget mobil buatan Cina yang mengaspal di jalanan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, jalanan Indonesia hanya diwarnai mobil buatan Jepang, Eropa, Amerika, dan Korea. Jarang sekali kita melihat mobil buatan Cina. Kalau diingat kembali, dulu kendaraan yang buatan Cina itu sangat dihindari karena after sales yang buruk, kualitas yang buruk, dan desain yang aneh, apalagi sering meniru brand-brand dari yang terkenal-terkenal gitu. Tetapi semenjak kehadiran Wuling yang memperkenalkan Convero dan DFSK atau Dongfeng Shokon yang memperkenalkan Supercab, pandangan masyarakat tentang mobil buatan Cina berubah karena dua brand mobil ini memperkenalkan mobil yang kualitas, after sales, dan desain yang baik. Walaupun mobil Cina dihindari pada saat itu, tetapi ada satu mobil yang walaupun buatan Cina, orang Indonesia masih menerima untuk membelinya, yaitu mobil bernama Chery QQ. Di video ini saya akan menunjukkan mobil bernama Chery QQ, mobil kecil yang dulu sempat disukai oleh orang Indonesia karena harganya murah dan bentuknya unik. Sebelumnya, Chery QQ hadir pada tahun 2006, mobil yang pertama kali yang diperkenalkan oleh perusahaan Chery. Desain pada mobil ini mirip Chevrolet Spark tahun 2004. Bahkan Chery pernah digugat oleh General Motors mengenai desain eksterior maupun interior yang identik. Bahkan, saking miripnya, GM atau General Motors ini mengatakan kalau pintu Chery QQ bisa dipasang ke Chevrolet Spark. Tetapi, Chery membantah itu semua. Mereka bersikukuh kalau telah membayar untuk memperoleh desain itu. Apakah ini sebuah kebetulan? Berbicara soal desain eksterior mobil ini memiliki tampang depan yang imut. Ada dua buah headlamp, lampu sein serta fog lamp yang terletak di bumper, dan grill yang bentuknya seperti orang tersenyum. Seolah-olah jika kita berpapasan dengan mobil ini seperti memberikan senyuman yang manis. Untuk tampak samping terlihat ada spion tangkai, lampu sein, velg yang berukuran ring 13 dan kaca jendela yang lebar, dan di bagian belakang kita akan menemukan pintu bagasi tentunya yang berukuran tidak terlalu besar, tetapi memiliki kaca belakang yang cukup lebar. Dan terus ada dua buah stop lamp dan reflektor atau fog lamp belakang. Dimensi dari mobil ini memiliki panjang 3.558 mm, lebar 1.508 mm, dan tinggi 1.488 mm. Dengan ukuran segitu, tentunya mobil ini mungil dan cocok untuk masuk ke gang sempit yang ada di Jakarta Barat. Beralih ke interior, saat kita masuk ke dalam akan disambut dengan material plastik keras murahan. Lalu memiliki electric window di keempat jendelanya, desain dashboard yang biasa saja seperti LCGC, panel instrumen yang lengkap untuk menunjukkan indikator kondisi mobil dan tombol AC, lalu ada tombol fitur penunjang mobil ini. Untuk kapasitas angkut penumpang bisa 4 sampai dengan 5, yang dimana ruang kabinnya itu pas-pasan. Walaupun headroom lega karena mobil ini memiliki desain yang tinggi ke atas. Jadi ya headroomnya cukup lega lah. Fitur yang dipunya untuk mobil kelas Cina ini bisa dibilang canggih, seperti 4 kaca jendela yang bisa tertutup semua secara bersamaan melalui remote. Walaupun ada fitur keselamatan di mobil ini, tetapi itu tidak terlalu membantu dibanding dengan saudara kembarnya yaitu Chevrolet Spark. Chery QQ sangat ketinggalan. Bahkan menurut klaim jika terjadi kecelakaan yang cukup kencang saat menggunakan Chery QQ, penumpang atau pengemudi akan menerima luka atau cedera yang lumayan parah. Beralih ke sektor dapur pacunya. Ini sektornya itu dilengkapi dengan mesin berkode SQR472 berkapasitas 1083 cc, 4 silinder, DOHC, 16 valve, menghasilkan tenaga 67 horsepower pada 6000 rpm dan torsi mencapai 90 Nm pada 3800 rpm, disalurkan ke roda depan melalui transmisi matic 4 percepatan atau manual 5 percepatan. Dengan kapasitas segitu, Chery QQ mampu menghasilkan konsumsi BBM yang terbilang itu irit, yaitu 1:18 km per liter, yang dimana itu cocok untuk perkotaan. Tidak sampai di situ saja, Chery QQ memiliki satu mesin lagi yang berkapasitas cukup kecil, hanya 800 cc, berkode SQR372.
3 silinder, 12 valve SOHC menghasilkan tenaga 51 horsepower pada 6000 rpm dan 70 Nm pada 6000 rpm. Untuk konsumsi BBM-nya bisa mencapai 20 km per liter. Kenyataan dari mobil ini adalah memiliki tenaga yang loyo. Mau mesin 1100 cc atau 800 cc-nya sama-sama lemot. Dan melalui info yang saya dapat untuk perawatan ternyata gampang-gampang susah karena ada beberapa spare part yang sudah tidak ada dan harus inden. Ya tentunya di Cina sana gitu. Dan ada beberapa spare part yang bisa substitusi atau ambil dari mobil lain. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan mobil ini tergantung dengan kondisi mobil yang kamu dapat. Kalau jelek ya tentunya sangat amat mahal dan bahkan biayanya bisa melebihi dari harga beli. Mobil ini tidak cocok untuk menjadi first car kamu gitu. Mungkin lebih cocok pada orang-orang yang berpengalaman dan penasaran tentang Chery QQ, atau orang yang ingin mengoprek mesin ini supaya lebih menjadi gahar gitu. Memang mempunyai mobil Cina keluaran lama atau tua menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemiliknya. Apalagi kalau mau datang ke bengkel banyak penolakan atau car simming dari mekanik. Tetapi kalau kita bertemu dengan bengkel ahlinya sekaligus kenal, pastinya itu tidak akan menyulitkan. Walaupun begitu, saat ini Chery QQ masih banyak yang cari. Mungkin untuk orang yang penasaran dengan mobil ini. Di pasaran harganya sangat bervariasi, biasanya di sekitaran 20-50-an juta, tergantung kondisi dan yang jual. Di luar negeri, mobil ini juga ada dan malah sudah ada generasi penerusnya yang semakin modern dan menarik. Indonesia tidak mendapatkan generasi penerusnya karena perusahaan Chery pada saat itu sempat hengkang dari Indonesia pada tahun 2014. Pada saat itu juga mengalami jatuh bangun hingga akhirnya Chery tak kuasa menahan angka pembelian yang terus turun-menurun gitu. Tetapi Chery QQ tahun 2022 kembali dan memperkenalkan beberapa mobil seperti Chery Omoda dan Tigo. Itulah sekelas info mengenai Chery QQ yang pernah mewarnai dunia otomotif di Indonesia. Bagi kalian yang pernah mempunyai mobil ini bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini bisa subscribe dan like supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.